Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan buku Fikih Islam karya Haji Sulaiman Rasyid. Setelah sebelumnya membahas syarat wajib sholat 5 waktu, nah sekarang sampai di bagian syarat-syarat sah sholat. Ini syarat sah sholat ini ada 5. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, ini keterangannya, hadas besar yaitu orang junub, haid, nifas, dan baru beranak, bersucinya dengan mandi. Nah, sementara hadis kecil yaitu orang yang tidak dalam berwudu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu apabila ia berhadas sehingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub, maka hendaklah kamu bersuci. Al-Maidah ayat 6. Lalu syarat sah sholat yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Al-Mudaththir ayat 4. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hina balal a'rabiyyu fil masjid sabu alaihi dzunubam mimma. Ketika Arabi kencing di dalam masjid, Rasulullah berkata, tuangi olehmu kencing itu dengan setimba air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diberi keringanan untuk dibawa sholat sedikit najis atau yang sukar memeliharanya atau menjaganya, seperti nanah, bisul, darah khitan, dan darah berpantik yang ada di tempatnya. Kaidah kesukaran itu membawa kemudahan. Lalu syarat sah yang ketiga, menutup aurat. Aurat ditutup dengan sesuatu yang menghalangi kelihatan warna kulit. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan 2 telapak tangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak Adam atau manusia, pakailah perhiasanmu ketika masuk masjid atau mengerjakan ibadah. Al-A'raf ayat 31. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan perhiasan dalam ayat ini ialah pakaian untuk sholat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, auratur rajuli ma baina surratihi ila rukbatihi. Aurat laki-laki ialah antara pusat sampai 2 lutut. Hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. Nah, agak panjang ini satu ayat. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, supaya mereka memejamkan mata mereka daripada yang tidak halal, dan hendaklah mereka menjaga kehormatan mereka. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka selain dari yang biasanya tak kelihatan atau sukar menutupnya. Dan hendaklah mereka tutupkan kerudung atau telekung mereka ke kuduk dan dada mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, bapak mereka, mertua mereka, anak mereka, anak saudara mereka, anak saudara mereka yang laki-laki atau perempuan, hamba mereka atau orang yang mengikutinya, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai syahwat nafsu kepada perempuan, atau kepada kanak-kanak yang belum bernafsu melihat aurat perempuan. An-Nur ayat 31. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, Allah tidak menerima sholat perempuan yang telah baligh atau dewasa melainkan dengan bertelekung atau kerudung. Riwayat 5 ahli hadis selain Nasa'i. Sabda Rasulullah lagi, an Ummi Salamata annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam atushallil mar'atu fi dar'in wa khimarin wa laysa 'alaiha izar. Qala na'am idza kanat dar'u sabighai yughatti zuhura qadamaiha. Dari Ummu Salamah, sesungguhnya ia telah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah perempuan sholat hanya memakai baju kurung dan kerudung atau telekung saja, tidak memakai kain? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh, kalau baju kurung itu panjangnya sampai menutupi kedua tumitnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu syarat sah yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Di antara syarat sah sholat ialah mengetahui bahwa waktu sholat sudah tiba. Keterangannya telah tersebut dalam pasal yang menerangkan waktu sholat, jadi yang kemarin ya sebelumnya. Yang kelima syaratnya yaitu menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Selama dalam sholat wajib menghadap ke kiblat. Kalau sholat berdiri atau sholat duduk menghadapkan dada. Kalau sholat berbaring menghadap dengan dada dan muka. Kalau sholat menelentang, hendaklah dua tapak kakinya dan mukanya menghadap ke kiblat. Kalau mungkin, kepalanya diangkat dengan bantal atau sesuatu yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawalli wajhaka syatral masjidil harami wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka hendaklah engkau hadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, hendaklah kamu hadapkan mukamu ke sana. Al-Baqarah ayat 144. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Khillad ibn Rafi', idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a tsumma staqbilil qiblah.
Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khalad bin Rafi, apabila engkau hendak sholat, sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadaplah ke kiblat. Hadis riwayat Muslim. Itu tadi syarat sah sholat. Kita ulang lagi, syarat sahnya ada 5. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap ke kiblat. Itu tadi syarat sah sholat. Baiklah, pada kesempatan kali ini segitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Ya, ini dalam rangka belajar fikih Islam. Sekali lagi sumbernya ini fikih Islam karya Haji Sulaiman Rasyid. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.